Ada beberapa faktor dan kendala saat ini yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kami, khususnya para petani cabai, petani semangka, dan juga petani melon yang di daerahnya masing-masing tidak ada sarana irigasi. Kemudian bagaimana tata cara untuk melakukan perawatan tanaman cabai dan juga tanaman semangka ini sama sekali tidak diguyur hujan, sama sekali tidak ada hujan teman-teman. Tapi alhamdulillah kondisi tanaman cabainya belum ada gangguan, walaupun pertumbuhannya sangatlah lambat karena dosis pemupukan pun juga baru saya lakukan sekali teman-teman, karena jika kondisi tanah sedang kering seperti ini dilakukan pemupukan kemudian disiram kembali, yang terjadi biasanya ada beberapa pohon yang layu. Tapi pada kesempatan kali ini sehabis saya melakukan pemupukan yang kemarin itu, saya akan melakukan penyepraian. Penyepraian ini juga yang pertama kalinya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan semua fungisidanya berapa, kemudian apa saja yang saya perlukan untuk perawatan tanaman cabai yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa jika nanti seandainya musim kemarau ini sampai bulan Desember, otomatis kami pun juga sangat kesulitan untuk mendapatkan air karena di tempat kami tidak ada sarana irigasi. Langkah-langkah ataupun untuk mengantisipasi semua itu, saya sudah menyiapkan benih lagi teman-teman. Saya sudah melakukan penyemaian tanaman cabenya dan juga penyemaian tanaman semangkanya. Dan ini semangkanya saya tanam dari biji, kemudian cabenya juga sudah saya pindah tanamkan beberapa minggu yang lalu. Di sini saya akan melakukan penyepraian fungisida apa, kemudian pupuk apa yang saya pergunakan untuk pelengkap penyepraian ini. Silahkan tonton videonya. Seandainya video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan seandainya video ini tidak bermanfaat, teman-teman silahkan di skip saja, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang saya bagikan minimal bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman. Pada kesempatan sore kali ini saya ingin ataupun akan melakukan penyepraian tanaman cabai saya yang pertama kalinya teman-teman, karena di tempat kami musim kemaraunya sudah hampir 3 bulan teman-teman, sama sekali tidak ada hujan. Dan di tempat kami pun juga ini karena di lahan kebun, tanah perumahan ataupun tanah kapling, jadi tidak ada sarana irigasi ataupun tidak ada sungai yang bisa mensuplai kebutuhan air. Jadi penyiraman pun juga saya lakukan secara manual, hanya mengandalkan air sumur, kemudian dengan cara pengocoran. Untuk penyepraian kali ini teman-teman, saya yang pertama menggunakan fungisida Beyond M. Fungisida Beyond M itu yang selalu saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai, kemudian tanaman semangka, tanaman melon. Hanya ini yang selalu menjadi prioritas kami adalah fungisida Beyond M. Kemudian yang kedua adalah MKP, berhubung tanaman cabai ini juga ada tanaman semangkanya. Yang ketiga saya menggunakan Ultradap. Ultradap pun juga sangat bagus sekali saat tanaman di fase vegetatif. Untuk dosisnya silahkan ditonton biar teman-teman tidak menanyakan segala sesuatu yang sudah saya jelaskan teman-teman. Untuk fungisidanya,
Saya menggunakan 1 sendok makan. Itu saya pergunakan di fase vegetatif. Biasanya kalau sudah memasuki fase generatif, saya tambah menjadi 2 sendok makan. Kemudian diaduk sampai larut agar tidak terjadi penggumpalan sehingga nanti akan menyumbat sprayer yang kita pergunakan. Kemudian langkah-langkah apa nanti yang harus saya lakukan untuk melakukan perawatan tanaman cabai yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka ini, yang sekarang adalah musim kemarau, yang mungkin teman-teman pun yang tidak ada sarana irigasi akan juga kesusahan untuk mendapatkan air. Tapi inilah nikmatnya jika kita itu bertani, teman-teman. Jadi jangan bicara untung dan jangan bicara rugi, karena bertani itu adalah dari hati. Kemudian yang kedua yang saya pergunakan adalah Ultradap yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk dosis Ultradap sendiri saya menggunakan 3 sendok makan, karena saya akan melakukan pemupukan hanya melalui lewat daun saja di saat hujan belum turun, teman-teman. Insya Allah sangat membantu sekali untuk pertumbuhan tanaman cabai, bisa membesarkan batang pohon cabenya, kemudian juga bisa membuat daunnya itu lebih hijau. Dan untuk pemupukannya usahakan pergunakan pupuk dengan dosis rendah, teman-teman, karena kondisi tanah yang sangat panas, kemudian tanah sudah mulai berdebu. Jika dilakukan pengocoran terus juga akan merusak perakaran tanaman cabai tersebut. Kemudian yang ketiga adalah MKP. Ini yang lalu saya pergunakan untuk perawatan tanaman semangka dan juga tanaman cabai di saat saya tumpang sarikan. Untuk MKP-nya dosisnya saya menggunakan 2 sendok makan sudah cukup. Jadi MKP itu saya berikan di saat tanaman kami itu di fase vegetatif, teman-teman. Kemudian kalinet pun juga sama nanti. Sehabis penyebaran kali ini, nanti penyebaran kedua biasanya di fase vegetatif kalinet itu sudah saya masukkan, teman-teman, karena untuk jangka panjangnya. Jadi nanti pas memasuki fase generatif, persiapan dari fase generatif itu memunculkan bunga-bunga ataupun calon buah sehingga tidak terjadi kerontokan. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya dari sahabat kami, katanya jika tidak di-mix berarti setiap hari melakukan penyepraian. Itu sebenarnya pertanyaan yang sangat lucu sekali, teman-teman. Bayangkan saja jika setiap hari melakukan penyepraian, terus apa yang terjadi pada tanaman yang kita budidayakan. Maksud kami adalah saya tidak pernah mix fungisida dan insektisida, teman-teman, tapi saya mixnya itu dengan nutrisi ataupun dengan kalsium. Itu yang perlu dipahami, teman-teman. Kemudian setelah itu nanti baru saya berangkat ke kebun. Setelah fungisida ini saya masukkan ke dalam sprayer yang sudah saya siapkan. Itu kebunnya, tanahnya sudah sangat berdebu sekali, teman-teman. Tapi inilah bagian ataupun kerja keras seorang petani. Walaupun saat ini beliau, teman-teman kami, tidak dihargai dengan harga jual buah tanaman cabai ataupun buah dari tanaman semangka dan melon tidak memadai, tapi seorang petani tidak pernah bosan-bosan untuk bercocok tanam ataupun berkebun. Ini tanaman cabainya dan juga tanaman semangkanya. Untuk tanaman semangkanya saya tanamnya dari biji, kemudian untuk tanaman cabainya waktu pindah tanamnya sudah memasuki daun ke-6. Jadi penyebarannya hanya sekedar saja, teman-teman. Mudah-mudahan juga hasilnya bisa bagus. Tapi untuk mengantisipasi seandainya musim kemarau ini nanti panjang, saya sudah mempersiapkan benih cabai dan juga nanti akan saya persiapkan benih semangkanya. Takutnya tidak ada air untuk dilakukan penyiraman di tanaman cabai dan tanaman semangka ini, otomatis tanaman ini akan mati. Dan mudah-mudahan tidak, teman-teman, karena di daerah kami sumur-sumur pun juga sudah mulai kering, terkecuali kalau menggunakan sumur bor. Tapi alhamdulillah di rumah kami adalah sumur bor, jadi sampai saat ini belum kering. Tapi nanti jika dibutuhkan oleh warga, otomatis penyiraman tanaman cabai saya hentikan, karena air itu sangat penting sekali, teman-teman. Ini kondisi tanamannya, teman-teman bisa lihat usianya baru 15 hari setelah pindah tanam, dan baru saya lakukan pemupukan sekali menggunakan pupuk NPK 1616. Hanya itu yang saya pergunakan. Kemudian kemarin juga saya tambahkan Ultradap. Sampai saat ini saya belum menggunakan asam humat power soil, karena asam humat power soil kemudian kalhanya itu sudah saya berikan sebelum saya melakukan pindah tanam, teman-teman. Ini tata caranya.
Yang sering saya bilang, jika menanam cabai itu jangan berambisi, oh iya ya tanaman cabai sudah usia 15 hari kok masih kecil. Itu jangan takut teman-teman, karena usia tanaman cabai itu bisa mencapai 2 tahun, bisa mencapai 1 tahun, beda dengan tanaman semangka. Jika tanaman semangka biasanya sudah usia 15 hari, belum masuki daun ke-10, itu harus dipertimbangkan. Berarti pertumbuhan tanaman semangka ataupun tanaman melon yang usianya 55 hari, 65 hari panen itu harus dikontrol. Jadi fokusnya untuk sekarang ini adalah fokus ke tanaman semangka, agar tanaman semangka itu nanti pas di usia 21 hari itu sudah memasuki fase generatif, yaitu harus mudah muncul bunga-bunga betina ataupun bunga jantannya. Tapi insya Allah nanti ini saya tidak melakukan polinasi untuk semangka bijinya, tapi kalau mau dilakukan polinasi silahkan. Tujuannya apa? Membantu polinasi ataupun penyerbukan alami yang dari angin ataupun dari alam. Kemudian yang kedua adalah dari serangga, itu tidak jadi masalah. Jadi ini teman-teman tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai dan juga tanaman semangka. Untuk populasinya tanaman semangkanya ini ada 600 pohon, kemudian untuk tanaman cabainya ada 2200 pohon. Mudah-mudahan hujan segera turun, jadi sahabat-sahabat kami yang di luar sana, di Jawa Timur, di Jawa Tengah bisa merawat tanamannya dengan baik sehingga tidak kerepotan untuk mencari air yang nanti insya Allah dijadikan untuk sarana penyiraman. Ini tanaman semangkanya juga sangat subur sekali. Untuk tanaman semangkanya di musim-musim kering seperti ini teman-teman, ini masih bisa bertahan, cuma kendalanya di tanaman cabai. Biasanya tanaman cabai kalau musim kering seperti ini yang harus diantisipasi adalah trait, tungo, kemudian virus Gemini dan juga kutu kebul. Itu harus diantisipasi teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Penyepraian yang pertama untuk tanaman cabai dan juga tanaman semangka saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas segala support dan doanya. Terima kasih atas segala subscribe-nya. Mudah-mudahan channel Heri Petani Indonesia selalu konsisten untuk berbagi pengalaman-pengalaman tentang tata cara berkebun. Walaupun semua ini saya lakukan sendiri teman-teman, sambil melakukan penyepraian, mengaduk fungisida, kemudian insektisidanya itu pun juga saya lakukan sendiri. Makanya saya jarang tampil ataupun muncul secara langsung di video-video kami, karena semua saya lakukan sendiri. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua Allah balas dengan rezeki yang berkah dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.